Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue sini di sini suka membahas bola. Yes, akhirnya sudah diresmikan Martin Pas resmi ke Ajax Amsterdam ya, dan sepertinya Martin Pas akan menjadi kiper utama Ajax. Kenapa? Karena kiper-kiper lainnya ya, kiper veteran mereka sudah pindah, kemudian kiper pinjaman mereka juga akan kembali. Artinya hanya tersisa Martin Paes aja ya. Hanya tersisa Martin Paes saja. Gue nggak tahu di putaran kedua ini apakah Paes sudah akan langsung jadi pemain inti atau tidak ya, tapi intinya Paes di sana bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi Martin Paes akan menjadi pemain inti. Itu yang gue sangat senang ya, dimana kita punya dua kiper yang bermain di klub elit Eropa, yang satu di Cremonese ya di Serie A Italia, yang satu di Ajax Amsterdam. Gila, ini kayak tidak pernah terbayangkan sebelumnya, jujur ya, tidak pernah terbayangkan di kepala gua kalau Indonesia akan mempunyai pemain-pemain seperti ini ya. Kalau kalian tanya flashback 10 tahun lalu ketika eranya Boas ya di AFF sebelumnya, dimana mengejar piala AFF aja kayaknya tuh hal yang langka untuk kita ya. Serendah itu ekspektasi kita. Gak mungkin lah dengan pemain-pemain level seperti ini kita punya pemain yang bisa meroket sampai ke klub besar. Ternyata 10 tahun kemudian itu terjadi ya. Ya gila, ada pemain kita yang di Borussia Mönchengladbach, ada pemain kita yang di Lille ya, ada pemain kita yang di Oxford, ada pemain kita yang di Fortuna Sittard, ada pemain kita yang di Excelsior. Ya, banyak, jadi banyak banget gitu pemain-pemain kita yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Ini nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Bener. Cuma satu hal lagi ya, sekali lagi yang gue sayangkan adalah sayangnya kita punya pemain-pemain elit Eropa di posisi belakang, sayangnya ya, tidak di posisi depan gitu. Jadi di depan kita cuma punya Ola Romani aja satu, sisanya kan ya kalian tahu sendiri. Emiliano Jonathan oke lah, bisa gitu dihitung. Ragnar Oratmangun bisa, tapi kan mereka bukan striker ibaratnya gitu ya. Striker kita cuma ada satu. Jadi kalian lihat sendiri aja Norwegia. Mereka cuma punya Haaland, tapi seluar biasa itu impactnya seorang Haaland ya. Se-impactful itu peran striker tuh. Kita punya back segambreng pun yang 500 sekelas Jay Irzes, tapi kita nggak punya striker, nggak menang-menang juga. Tetap aja 0-0 gitu hasilnya, ngerti nggak? Kita mau bertahan seluar biasa apapun, tapi kalau kita tidak bisa mencetak gol, sama aja bohong. Makanya jujur, gue sebenarnya lebih berharap striker. Mudah-mudahan kita punya stok striker yang mumpuni. Karena Mauro Zilstra ke Persija Jakarta, gue bukan sekali lagi mendiskreditkan Liga Indonesia, tapi harus realistis aja. Liga Indonesia itu 3 level di bawah Liga Belanda. Harus fair. Liga Indonesia itu 3 level di bawah Liga Belanda. Jadi kalau Zilstra kelempar ke Persija Jakarta, berarti Zilstra memang tidak layak bermain di level Eredivisie. Itu aja. Dia di Volendam nyaris tidak terpakai. Bahkan kita kan sempat ini dia ya. Kita sempat berharap banyak sama Zilstra sebenarnya dari awal. Kenapa? Karena dia sangat potensial di Volendam mudanya. Tapi ternyata ketika naik senior dia tidak berkembang sama sekali, bahkan cenderung menurun. Di timnas pun di U23 dia menurun gitu ya. Sayang sekali untuk Zilstra ya, terbuang sia-sia bisa gue bilang. Tapi ya kita lihat aja perkembangan Zilstra di Persija. Apakah seorang Mauro Zilstra bisa berkembang di Persija seenggaknya. Jadi mudah-mudahan ya, sekali lagi di Persija ya, dia bisa menjadi starter terus dan bisa kembali ke liga yang lebih bagus. Ya, gue berharap Zilstra ini bermain di liga yang lebih kompetitif lagi. Kalau bisa dia main di Eredivisie. Gitu ya, sangat disayangkan jujur.
Ya, karena potensi Zilstra ini sebenarnya sangat besar. Cuma kayaknya dia percaya dirinya lagi kurang kayaknya Zilstra ini. Karena kelihatan di SEA Games pun dia seperti ketakutan dalam making decision. Itu kelihatan banget. Dia sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ya, gue gak tahu ya apa yang terjadi dengan Zilstra, tapi mudah-mudahan ya jangan sampai bernasib seperti Rafael Strike yang makin kesini makin menurun. Bahkan di Dewa aja dia sudah mulai tersingkirkan di klub sekelas Dewa United loh. Ya, di klub Liga 1 pun Strike itu sudah terpinggirkan. Kan sayang ya, dia awalnya berharap banyak untuk main di Eredivisie, ada Den Haag senior, sekarang bahkan di Liga 1 pun dia terpental. Jangan sampai kayak begitu gitu. Gue nggak tahu ada faktor apa ya juga Strike juga ya, apakah faktor ketenaran atau apa mengganggu dia sehingga mungkin tidak fokus main bolanya. Tapi ya udah, nasi sudah menjadi bubur dan mudah-mudahan PSSI berbenahnya itu dalam hal apa. Oke lah, kita mengambil banyak naturalisasi yang ibaratnya berkualitas dan untuk jangka pendek. Tapi kan maksudnya gue harapkan berjenjang juga gitu ya, berjenjang juga. Jangan sampai klub-klub ini bisa gue bilang mengintervensi pemain-pemain muda apalagi ya. Karena sangat disayangkan dan harus melindungi si pemain-pemain ini juga, karena kan mau bagaimanapun mereka itu aset, bisa gue bilang ya. Mereka itu kan datang ke Indonesia untuk jadi aset ya, untuk jadi aset kita. Aset kita kan harus kita lindungi benar-benar gitu. Jadi mudah-mudahan Zilstra berkembang, sekali lagi berkembang. Gue gak mau Zilstra bernasib sama seperti Strike. Dan untuk kembali ke Martin Paes, ya Martin Paes itu masih ada di usia prime, masih jauh lah, masih bisa 10 tahun lagi Martin Paes itu. Di timnas pun masih bisa 10 tahun lagi. Jadi Emil Audero pun sama. Emil Audero kan belum menyentuh kepala 3. Ya, dia pun masih bisa 10 tahun lagi. Ini dua kiper yang gue rasa ya udah nggak akan ada penggantinya. Gue rasa Hernando sudah hampir pasti nggak akan dapat jam terbang, ataupun Nadeo ya. Mungkin Hernando Nadeo akan dimainkan di kelasnya Piala AFF. Tapi kalau untuk Piala Asia sih ya pasti dua kiper ini lah bersaing gitu. Gila keren banget. Sektor back juga Jay Itzes melakukan clearance yang luar biasa sensasional, bahkan viral sampai se-Asia Tenggara, sampai diberitakan oleh berita Malaysia ya, penyelamatan Jay Itzes melawan Pisa, keren banget. Kemudian Kevin Dix, timnya lagi sedikit goyang, kembali menelan kekalahan, tapi ya mudah-mudahan timnya Borussia Mönchengladbach tidak terdegradasi. Kemudian Miliano Jonathans mencetak gol. Ini Miliano sih luar biasa ya sekarang. Dia kayaknya PD-nya lagi naik gitu ya, Miliano Jonathan. Kemudian Justin Hubner kembali jadi starter. Dean James juga jadi starter dan Verdonk cuma main 12 menit. Ya, semoga mereka terus mendapat jam terbang dan sampai jumpa di bulan Maret untuk semuanya. Oke? Semangat pemain-pemain Indonesia.